Halo, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9. Sekarang kita masuk dalam bab 3 topik B, yaitu iman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita lanjutkan, mari kita melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami makna hidup beriman sesuai ajaran Yesus dan mampu melakukan tindakan konkret sebagai perwujudan imannya sehingga mampu menunjukkan sikap taat dalam menjalankan kehidupan beriman. Sebelumnya, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan berkuasa, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau senantiasa menghendaki agar kami memperoleh keselamatan. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar melalui pembelajaran hari ini, kami mampu menimba ajaran-Mu untuk selalu setia menanggapi karya keselamatan-Mu dengan beriman. Terpujilah Engkau Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sebagai sumber keselamatan sejati selalu menawarkan kasih-Nya kepada manusia tanpa batas. Kasih Allah bersifat universal, tidak hanya terbatas pada bangsa Israel saja. Kasih Allah diperuntukkan bagi semua orang dari berbagai suku bangsa. Kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir, menyapa, membimbing, menghibur, dan menuntun, mendorong manusia untuk menanggapinya dengan penuh iman. Iman berarti tanggapan manusia atas tawaran Allah yang menyelamatkan dengan menyerahkan diri secara total kepada rencana dan kehendak Allah. Anak-anakku yang terkasih, kalau kita melihat tentang hakikat iman yang dilihat dari pihak Allah, iman merupakan upaya Allah untuk menjumpai dan memberikan diri kepada manusia. Perjumpaan Allah dengan manusia secara pribadi ini disebut dengan wahyu. Kalau dilihat dari pihak manusia yang menanggapi wahyu Allah, iman adalah penyerahan diri secara sukarela dan total kepada Allah yang telah menyatakan dirinya kepada manusia demi keselamatan manusia. Dalam iman, manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah yang tak terbatas berkenan memasuki hidup manusia yang serba terbatas, menyapa dan memanggilnya. Arti iman yaitu jawaban atas panggilan Allah, penyerahan pribadi kepada Allah yang menjumpai manusia secara pribadi juga. Dalam iman, manusia menyerahkan diri kepada Sang Pemberi hidup, asal dan sumber keselamatan. Mari kita belajar dari ajaran gereja, dari Konsili Vatikan kedua, Dei Verbum 5, menegaskan bahwa kepada Allah yang menyampaikan wahyu, manusia wajib menyatakan ketaatan iman
Demikianlah manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mewahyukan, dan secara sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikaruniakan olehnya. Berdasarkan kutipan Konsili Vatikan II tersebut, yang menjadi pokok iman adalah kepatuhan budi dan kehendak yang sepenuhnya. Tekanan pada kepatuhan. Karena hanya dengan iman seperti itulah manusia menanggapi wahyu Allah sebagaimana ditunjukkan oleh Abraham. Mari kita belajar dari iman Abraham. Abraham menampakkan definisi iman seperti yang diungkapkan Paulus melalui suratnya kepada umat di Ibrani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa kita lihat dari Ibrani 11 ayat 1. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 3. Karena ia percaya tanpa ragu-ragu. Roma 4 ayat 20. Maka Abraham menjadi bapa secara rohani bagi semua orang yang percaya kepada Allah. Bisa dilihat dari Roma 4 ayat 11 dan Katekismus Gereja Katolik 145 sampai 146. Selain kita belajar dari Abraham, mari kita belajar dari Bunda Maria. Dalam kitab Perjanjian Baru, Bunda Maria merupakan tokoh dan teladan dalam hidup beriman kepada Allah. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan saat menanggapi warta gembira dari malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bisa kita lihat dalam Lukas 1 ayat 38. Belajar dari Abraham dan Bunda Maria, iman yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Iman harus tampak dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Santo Yakobus menegaskan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bisa dilihat dari Yakobus 2 ayat 14 dan ayat 26. Bahkan Tuhan Yesus sendiri secara tegas menyatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Itu bisa kita lihat dalam Matius 7 ayat 21. Kesimpulannya, makna hidup beriman adalah yang pertama, berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Yang kedua, dengan kata lain, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia.
yang dikehendaki Allah semata-mata kebahagiaan dan keselamatan manusia. Sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak tawar-menawar, apalagi memaksakan kehendak sendiri, tidak ragu-ragu lagi. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berdoa dan mendaraskan pujian kepada Tuhan, merayakan perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, pantang dan puasa, berbela rasa pada yang miskin dan menderita, terlibat aktif dalam kegiatan gereja, terlibat aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan iman kita kepada Tuhan. Sebagai refleksi pada pembelajaran kita hari ini, marilah kita hening sejenak. Hari ini kita telah bersama-sama memahami bahwa iman harus diwujudkan dalam kata-kata dan perbuatan. Sudahkah selama ini bertutur kata dengan baik dan benar? Sudahkah perbuatanku selama ini mencerminkan imanku? Apakah ketika ada yang membutuhkan pertolonganku, aku dengan rela hati bersedia menolong? Ataukah aku pura-pura tidak tahu dan membiarkan saja? Marilah kita hening sejenak. Sebagai wujud syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam pembelajaran hari ini, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami menghadap kepadamu untuk menyampaikan rasa syukur kami, karena kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami selama kegiatan pembelajaran ini. Melalui putramu dan gerejamu yang kudus, kami semakin memahami bahwa iman akan karya keselamatanmu harus kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga karena berkat-Mu, kami mampu menjadi saksi iman di tengah-tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku yang terkasih. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Semoga kalian selalu semangat, setia kepada iman kita. Amin.